Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi likulli syai'in lahafillah. Wassalatu wassalamu ala habibillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa karim wa azim wa barik 'alaihi wa ala alihi. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang di malam yang penuh keberkahan ini, yang berkah darinya Allah segala sesuatu berpulang kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam kita haturkan kehadiran junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita ini hidup butuh syafaat Kanjeng Nabi. Kita hidup butuh pertolongan Kanjeng Nabi yang dikatakan Al-Habib Muhammad bin Abdullah Al-Haddar Karim, di saat zaman akhir zaman gak ada sesuatu yang bisa kita lihat. Misal ingat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, Al-Fakir Khurmati Khadimul Majlis Zikir Manakib Sayyid Syekh Abdul Qadir Jailani Qaddasallahu sirrahu al-asrar, Kiai Iwan al-Asrar, Allah dikuli hayatih. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur, amin. Allah sehat-afiahkan badan, amin. Allah mudahkan segala urusan, amin. Dan kepada semua imam manakib di sini yang tidak mengurangi rasa hormat Al-Fakir, mudah-mudahan digabul hajat. Amin. Dan wabil khusus kepada Abah Kiai Junaidi Al-Baghdadi, mudah-mudahan Allah berikan selalu perlindungan, Allah sehat-afiahkan badan, Allah panjangkan umur, amin. Allah mudahkan segala urusan. Dan kepada antumah semua jamaah manakib Sayyid Syekh Abdul Qadir Jailani, mudah-mudahan digabul hajat. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Ini bulan Dzulhijjah. Bulan Dzulhijjah. Kita ini diberi Allah rezeki. Rezeki Allah yang memberikan. Kita dikasih senang, kita dikasih harta, ya, yang sudah berkeluarga, dikasih istri, dikasih anak keturunan. Allah semua yang memberikan. Dzulhijjah, bulan di mana kita melaksanakan rukun Islam yang kelima bagi yang mampu. Berarti ada mal di sana, harta yang Allah yang memberikan. Ikhtiar kita usaha. Dengan apa? Pertama-tama subuh itu diperhatikan. Jadi dikatakan, Ustaz Masya Allah ya, dikatakan apa? Fasalli li rabbika wanhar. Terus disuruh kita sujud kepada Allah, terus berkorban. Termasuk ikhlas, menjaga baik-baik hati, dijaga betul-betul hati dia Ki Iwan, ya. Karena hati ini mahal. Kalau Allah memberikan rezeki disuruh kita milih, ya pilih. Kau pilihlah rezeki batin. Jangan mau kalau rezeki dunia tanpa rezeki batin. Karena dunia akhirat ini penting. Ya. Gak boleh kita sedikit memikirkan dunia, gak memikirkan akhirat. Gak boleh kita segala sesuatu la zahir la batin dipisah-pisahkan, tidak boleh. Dan di sana itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini yang merupakan seperti-pertinya kita. Jadi kita kalau salat kita, terus kita cukupkan kebutuhan batiniah kita. Kita mengerjakan semua amat perintahnya.
terutama salat. Nah itu Allah berikan rezeki, Allah gabul hajat, Allah berikan kesenangan di hati. Maksud Nabi Allah Ibrahim alaihissalam kesenangan, kebahagiaan. Ya, hasanah itu suatu kebaikan. Kebaikan ada kan aulia, wali. Ada wali. La khaufun alaihim. Ya wali ini enggak merasa takut, bayangin coba. Itu meminta Nabi Allah Ibrahim untuk mendapatkan itu kebaikan di dunia dan di akhirat. Maka dikatakan Nabi Muhammad SAW ini bulan Sunanu Ibrahim. Di bulan ini kita berkorban, motong kambing, ya domba, disembelih, terus dimakan. Masya Allah, berkah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ini lebaran besar ya. Idul Adha ini dikatakan Dzul Hijjah, ini lebaran besar. Jadi Allah enggak kurang-kurangkan nikmatnya, bahkan Allah lebihkan. Jadi kalau kita memahami Allah sifat daripada kalimatul tauhid Al-Quran, sedang apa kiranya kita ini di matanya, di hadapan Allah begitu. Kalau kita siap mengerti roh ya, karena kita makhluk, kita harus ngerti diri kita dan roh, yakni batin kita. Jadi begini, hati itu bersebelah dengan roh. Nggak kelihatan kan hati, roh juga nggak kelihatan. Kalau kita kepengen melihat roh, datang ke kuburan. Demi Allah, itu ada roh di sana. Yakin? Yakin. Karena itu yang Allah ciptakan. Terus bagaimana ikhlas ini kita supaya kita ngerti. Jadi Allah memberikan rezeki kepada siapapun. Begini, Allah berikan rezeki kepada orang itu memberikan kepada kita, bukan orang itu yang memberi. Orang itu juga diberi Allah Subhanahu wa taala. Itu yang dikatakan Allahu Akbar. Allah yang maha besar. Al-Karim, Allah yang maha memberi. Al-Ghani, Allah yang maha kaya. Jadi segala sesuatu yang kita punya ini karena Allah berikan. Gak ada dari usaha kita, dari jerih payah kita segala macam kita menghasilkan sesuatu. Bukan tenaga kita juga Allah yang buat. Keringetan kadang segala macam, ada kerja gak keringetan, ribet. Yang satu mikirin kerja keringetan, yang satu gak keringetan, bingung, gak kelar-kelar, keringet dipikirin, bingung. Begitu. Jadi Allah Ghafurun Syakur. Allah ini bisa membuat seorang itu soleh. Bayangin, salat kita nggak ngerti bagaimana caranya bisa berketerusan, Allah bisa buat orang itu soleh. Jadi kadang-kadang alamul ma'rifah, Allah bisa memperlihatkan ketika Nabi Muhammad SAW melewati suatu magam, Nabi mendengar itu siksa kubur. Begitu. Jadi kita ini hidup karena Allah hidupkan. Berarti ada sesuatu dalam diri kita. Kita ngerti terus. Allah banyak memberikan kenikmatan kepada kita. Inna a'tainakal kautsar. Allah mengatakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna syani'aka huwal abtar, di akhir ayat itu. Terus Allah katakan seperti itu karena apa? Karena salat. Karena kita umat mengikuti Nabi Muhammad, karena kita melihat aulia-aulianya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi karamah ini itu sebagian dari mukjizat Nabi atau daripadanya mukjizat Rasulullah. Akhlak kita ya seperti akhlak daripada akhlakul karimahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka hindari kalau kita punya sifat-sifat bakhil, naudzubillah min dzalik, kibir, sombong, naudzubillah min dzalik. Itu bahaya, sifat-sifat itu yang menjadikan kita ini rusak ya. Jadi hati ini Allah berikan asrar, Allah berikan nur, cahaya hingga munawar, hingga bercahaya hati kita. Nah, kalau kita sekiranya ngerti bahwa setiap waktu kita mengingat Allah, zikrullah, ini luar biasa lah. Kalau enggak,
Kalau kita nggak mau mendekatkan diri kita kepada Allah, bukan semakin mendekat kepada al-khairiyah, kebaikan, al-ihsaniyah, suatu kebaikan, suatu kebahagiaan, tapi malah mendekat kepada sifat-sifat yang sifatnya itu nyempitkan hati, pakhir. Nyempitkan hati begitu ke kuburan, jadi itu mepet, sempit. Akhirnya susah. La fid dunya la fil di akhirat. Nah, jadi kita ini hidup, Allah hidupkan. Kalau kita di waktu di malam hari ini, kita duduk di sini di bulan Dzulhijjah ini karena Allah yang dudukkan. Syekh Abdul Qadir Jilani, bulan itu ada 12. Yang paling dekat dengan Qamar itu bulan Sayyidi Syekh Abdul Qadir Jilani waliullah. Kalau kita ngerti ketika Rasulullah jatuh itu bulan bergulir ke tangan Nabi Muhammad. Man ra'a, siapa mata yang melihat itu? Syekh Abdul Qadir Jilani waliullah. Karamah minal mu'jizah, dari mu'jizat. Ada sir, ada asrar. Allah memberikan kepada hati kita satu cerah untuk melihat apa surga, al-khairiyah, kebaikan, ihsaniyah, sesuatu yang menyenangkan hati. Wali maka muhsinin, kedudukan orang yang dilihat Allah, orang yang mendapat pandangan Allah, hatinya tadi tuh ada nur di hatinya tuh sehingga munawar, bercahaya hatinya. Apa nggak kepengen? Kepengen, amin. Karena orang yang salatnya khusyuk. Ini Habib kurang paham syariat sebenarnya nih. Jadi ini agak taregah begitu ya. Khusyuk ini dia lebih dalam salat. Kalau bab salat mah kita kurang paham. Ya, jadi khusyuk ini di atasnya salat begitu. Allah katakan innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi, hakadha pun salawat ke Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa ditahlil? Iya. Ada salawat begitu. Dalam hidup kita ketika salat subuh ada salawat begitu. Jadi kita hidup diikat sama Allah. Ad-dunya sijnul mu'min, Rasulullah mengatakan. Kita di dunia ini kayak kita di penjara. Iya. Itu syariat, iya. Itu syariat. Kita hidup ini kita tidur. Itu syariat. Itu syariat. Nah itu Habib kurang paham masalah itu, iya. Kita di dunia ini untuk bernafas. Lah ini hidup, ini tarekah, ini jalan yang dijalani seorang itu muslim, seorang itu beragama, seorang itu ngerti bahwasanya karamatul auliya. Kita ziarah ke makam wali-walinya Allah. Kita ziarah ke makam wali-walinya Allah. Ya, andai kita ziarah ke makam Syekh Abdul Qadir Jilani, senang apa enggak? Baghdad, begitu. Kita ziarah ke makam Ahmad Al-Muhajir ilallah di Yaman. Kita ziarah ke makam Muhammad ibn Idris Imam Syafi'i di Mesir. Kita senang. Ketika kita ziarah ke makam Syekh Abdul Qadir Jilani, lain. Ada satu makam. Ada satu makam. Itu ibarat hati kita. Itu ibarat hati kita. Memang dia kekasih kita. Kekasih Allah. Habibullah. Di Madinah Al-Munawwarah. Siapa dia? Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wallahi demi Allah, selalu Sayyidi Syekh Abdul Qadir Jilani di situ bersama Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu karamah. Itu karamah. Dia lihat dari apa? Dari segala sesuatunya. 12 bulan itu Allah jadikan. Di anna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Malam-malam itu Allah jadikan. Allah jadikan siang bergantinya malam dan siang itu. Allah jadikan Al-Quran Al-Karim. Allah berikan Al-Quran itu sebagai mukjizat terbesar Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan selalu di saat kita menghadirkan Rasul, menghadirkan Nabi, kita harus ngerti ada auliyanya Allah Subhanahu wa taala. Jadi berkahnya luar biasa. Dzulhijjah ini bulan yang kita mikir ya, saat kita akan di bulan ini Hajjul Bait, haji ke Mekah Al-Mukarramah sana, dan kita akan ziarah itu ke makam Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu luar biasa. Hiasan dalam hidup ini seperti apa? Hiasan di hati kita.
Jadi kalau hati kita ini bisa melihat Allah, ini orang hanya baru menjadi manusia. Bayangkan. Jadi kita ini bukan wali, ya. Kita bukan wali dan sama sekali dan pasti, udah nggak usah pakai sama sekalian, pasti, ya. Karena kita di saat melihat wali, di saat kita melihat wali itu, pandangan kita, hati kita akan Allah rubah. Nikmat apa enggak? Nikmat. Karena apa? Ikhlas. Karena kita melihat dengan cara memandang dari hati yang baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.